Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Bagaimana kabarnya hari ini? luar biasa. Luar biasa. Coba lihat kanan kirinya, mungkin ada yang baru ketemu minggu ini. Lihat kanan kirinya, lihat di wajahnya, adakah sukacita? Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Nanti doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Endang dengan hormat untuk maju ke depan. Saudaraku yang tercinta, satukan hati kita untuk menerima segala sesuatu dari Tuhan pada pagi ini. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Pagi ya kami tak akan pernah lupa segala puji syukur kami kepadamu. Pengurapan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam ibadah kami pagi ini Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Engkau yang akan mengambil alih dari semuanya ini. Biar Engkau yang bergerak di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami dan seluruh jemaat-Mu, baik di sini maupun yang di rumah. Begitu juga dengan saudara kami ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi saudara kami pagi ini yang akan melayani-Mu. Kami serahkan semuanya itu kepadamu. Kami ingin mulai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar segala sesuatu Engkau yang bergerak dalam hati kami. Begitu juga dengan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan. Biar segala sesuatu yang akan disampaikan kepada hamba-Mu, biar tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biar kami akan terus maju di dalam-Mu Tuhan. Begitu juga dengan saudara-Mu Tuhan di dalam perjalanan Tuhan. Mungkin akan mempercepat langkah-langkah mereka untuk rindu, untuk memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu di tempat-Mu ini. Kami serahkan sekali lagi ini Tuhan kepada-Mu Tuhan. Dalam ibadah kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bersemangat untuk beribadah pada pagi hari ini. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri karena negara kita sudah merdeka dan sudah memperingati
Sama-sama kita kepal tangan kita dan kita angkat, kita katakan merdeka 3 kali. Bersiap? Siap. Hanya Bugem doang suaranya sama Singar. Bersiap Bapak Ibu? Siap. Kita sama-sama angkat tangan kita kepal, kita katakan merdeka, merdeka, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Biarlah Tuhan tanda-tanda heran terjadi di bangsa kami tahun ini. Kami percaya Tuhan, banyak berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan untuk bangsa. Kami berdoa dan kami bawa bangsa. Sama-sama kita angkat pujian. Ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang
dan Kau telah memberkati bangsa kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, kami siap melompat lagi untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan Amin. lihat kanan kirinya Bapak Ibu, katakan bangkit, serukan nama Yesus. Belum kedengaran ya suaranya? Apa karena pakai masker ya? Coba saya mau dengar sorak-soraknya, katakan Huu! Ibu Stephen doang suaranya ya. Huu! Mari kita semua umat pilihan Allah melompat bagi Tuhan, katakan Huu! Mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan hati yang gembira. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Come on. Umat pemenang. Sama-sama kita akan kembali. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Ini adalah waktunya, jangan tunda. Untuk berdiri bagi bangsa. Come on, maju. Umat pemenang. Sama-sama angkat suaramu. Tekan kaki, nyatakan kemuliaan-Nya. Tekan kaki, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus, yes, Raja segala raja. Sama-sama Dialah Raja. Saya belum melihat semangat Bapak Ibu. Tepuk tangan di atas kepala dengan semangat, katakan Woo! Sama-sama kita angkat pujian ini kembali. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Jangan ditunda ya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Come on. Umat pemenang yang menang, sama-sama katakan tekan kaki, nyatakan kemuliaan-Nya. Tekan kaki, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Katakan Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dengan suara yang bersemangat katakan Dialah Tuhan. Sekali lagi Dialah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan soal-soal yang lebih meriah, katakan haleluya. Persilakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Gembala dan kolektan kepada Ibu Santi dan Ibu Herna. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami memuji memuliakan nama Engkau dengan materi yang Tuhan berkati kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kami memberikan persembahan ini Bapa, biarlah kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan buat 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakung. Bahkan biarlah Tuhan segala lumbung ekonomi kami, usaha,
bisnis yang kami lakukan setiap harinya. Tuhan memberkati. Setiap tangan-tangan yang beri hari ini berkati berkelimpahan. Bahkan yang tidak dapat menabur, berikan benih bagi mereka untuk menabur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu persembahan ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, tukang bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati berlipat-lipat kali ganda. Saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kita bawa pujian. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Inilah yang kami renungkan pagi hari ini Tuhan. Setiap waktu kami merenungkan tentang kebaikan, kemurahan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama datang. Ya Tuhanku,
kasih Tuhan, hati kami bersuka. Hati kami bergirang karena kami punya Tuhan yang baik, yang selalu menolong, bahkan memberikan jalan keluar kepada kami waktu kami dalam kesesakan. Oleh karena itu pada siang hari ini kami mau lebih lagi Tuhan urapi dan Tuhan pakai. Bahkan kami pulang tidak sama waktu kami datang, namun ada sesuatu yang baru yang boleh kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami dengan setia, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus urapi hambamu, urapi umatmu, bahkan mereka yang ada di rumah saat ini, biar mereka baik mendengarkan segala sinyal, segala WiFi yang ada, tidak ada gangguan. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Iya Bapak Ibu yang di rumah shalom. Iya, saya banyak sekali saya lihat tadi yang mengikutinya, luar biasa. Ya, saya percaya pada hari ini kita sudah siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan konsentrasi kita kepada firman Tuhan. Amin. Karena lewat kita berkonsentrasi dalam firman Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kacamata ntar aja dipakai kalau udah kecil tulisannya ya. Oke, satu judul yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu, berjalan dengan cara dan tuntunan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita berjalan dalam cara kita berpikir, cara kita melangkah, cara kita yang kita buat selama ini. Saya percaya kita tahu kemaksimalan keberhasilannya. Dan semua kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Sukses oke, berhasil oke, tetapi Tuhan mau keberhasilan yang maksimal. Katakan amin. Amin. Kesembuhan yang maksimal. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 25 ayat 5. Oke, bisa dicolok udah? Oke. Iya. Oke, Mazmur 25 ayat 5 dikatakan demikian. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud begitu luar biasa sehingga kita tidak pernah berhenti ataupun tidak habis pembahasan tentang Daud. Berulang-ulang kita pelajari, berulang-ulang kita baca, kita renungkan, kita akan menemukan semakin dalam pengertian ataupun hikmat Tuhan yang turun atas firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan hari ini menjadi berkat bagi kita. Katakan amin. Iya, dikatakan bahwa Daud berkata kepada Tuhan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Kenapa Daud berkata seperti itu? Karena kalau dia berkata aku berjalan dalam kebenaranku, maka belum tentu itu kebenaran daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih gunanya datang kita ke gereja? Apa sih gunanya kita datang untuk melayani, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kalau tidak mengarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan? Agar kita mengerti isi hati Tuhan dan maunya Tuhan apa. Haleluya. Pernah nggak kita merenungkan dalam diri kita, apa sih maunya Tuhan dalam diri saya? Ini harus ada perenungan dalam diri kita. Sehingga waktu kita mulai melakukan langkah-langkah yang kita langkahkan, kita mulai akan dibawa masuk lebih dalam lagi dalam rencana Tuhan. Dan dikatakan ajarlah aku. Oh haleluya. Daud itu pintar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya hikmat yang luar biasa, bahkan pengurapan yang luar biasa. Tetapi dia masih berkata ajarlah aku. Oh luar biasa. Haleluya. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Dia menyadari tanpa Allah, tanpa Tuhan dia tidak bisa ada untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan dikatakan Engkau ku nanti-nantikan sepanjang
hari. Adakah Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita menantikan Dia sepanjang hari, setiap detik demi detik dalam hidup kita, itulah hal yang Tuhan inginkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan Tuhan itu bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Haleluya. Kadang-kadang kita bergumul untuk sesuatu hal. Kita sudah berpikir, bahkan juga kita sudah sampai-sampai tidak bisa lagi berkata apa-apa. Karena memang beratnya, sulitnya apa yang kita hadapi. Tetapi Tuhan bekerja dikatakan dengan cara-cara yang tak terduga. Haleluya. Oleh karena itu saya ingatkan Bapak Ibu, waktu ada masalah persoalan yang kita hadapi, ada pergumulan kita, jangan selesaikan sendiri. Amin. Cari Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Dia mau. Haleluya. Kalau Tuhan mengikuti cara-cara kita, maka Dia bukan Tuhan. Tapi Dia adalah pengikut. Tetapi Tuhan melakukan sesuai dengan caranya dan harus itu yang terjadi. Kita tidak bisa protes, tidak bisa komplain, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Bahkan dikatakan Dia membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya sendiri. Dan bukan dengan cara maupun waktu kita. Haleluya. Kalau waktu kita maunya hari ini, iya kan? Saat ini. Jodoh hari ini. Haleluya, amin ya. Amin, ada aminnya kencang satu. Kayaknya dia nunggu-nunggu lama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya daripada enggak sama sekali ya. Haleluya, ya. Apa yang kita harapkan? Pekerjaan yang terbaik, maunya hari ini tanpa proses. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau sudah cara Tuhan, waktu Tuhan, kita mau bilang apa? Mau bilang apa? Mau kita teriak-teriak, jungkir balik, salto-salto, gantung diri? Enggak. Membuat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dirubah seketika, enggak. Tetapi dekatlah dengan Tuhan, amin. Cari wajah Tuhan. Semakin kita nantikan Dia, semakin kita sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia, semakin cepat tuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Daud itu bukanlah seorang bangsawan. Bahkan jelas dikatakan dia seorang penggembala kambing domba dan beberapa ekor saja. Kita tahu promosi-promosi besar atas dia. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud dalam menerima panggilan daripadanya. Pengalaman apa Bapak Ibu? Waktu menggembalakan kambing domba ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tanpa disadarinya itu sebenarnya sedang memproses dia sehingga dia nantinya setelah Tuhan angkat dia sudah sanggup melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Saya juga baru menyadari Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup saya. Kenapa Tuhan bawa saya berbelok-belok? Berkelok-kelok kata orang. Dibawa ke sini dulu, dibawa ke sini dulu, diizinkan ini dulu terjadi, diizinkan ini terjadi buat apa? Untuk persiapan hari ini. Amin. Sehingga saya bisa ataupun saya mampu untuk berjalan terus. Karena saya tahu kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya itu Tuhan sudah persiapkan sebelum saya menjadi gembala. Menggembalakan kambing juga sapi juga saya udah pernah. Iya kan? Makanya saya tadi ngobrol sama saudara kita si Bapak ini ya, Bapak Deni apa? Iya. Kalau masih ingat dulu waktu ada saudaranya yang meninggal di Jatimulia dulu yang cewek, yang kita pelayanan di sana, ini kakaknya ya, kakaknya. Iya, pagi-pagi udah datang jam 8 ya. Haleluya, luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, menggembalakan kambing ya kan, menggembalakan sapi. Katanya di sana mereka pelihara sapi, babi dan juga yang lainnya. Di Umbar aja katanya, daerah apa namanya? Daerahnya tadi?
Iya. Iya. Diumbar Bapak Ibu. Tapi katanya kalau waktu mau makan ya, dia pulang sendiri. Mau makan pulang sendiri, pulang ke kandang. Kita ngobrol sampai ketawa-ketawa. Iya ya, binatang aja tahu kandangnya di mana ya gitu. Luar biasa, tapi orang kadang-kadang bisa salah ya. Bisa salah. Mau pulang salah pintu. Pintu tetangga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud ini diproses dalam apa yang dikerjakannya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Allah itu menguasai Daud. Lebih besar lagi setelah dia diurapi. Amin, haleluya. Diurapi. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Datang ke tempatnya, ke rumahnya untuk mengurapinya. Tetapi Daud dan beserta keluarganya tidak ada yang tahu bahwa pengurapan itu untuk mempersiapkan menjadi pengurapan raja Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini bisa kita lihat Bapak Ibu dalam firman Tuhan, bahkan jelas dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari selalu ada promosi bagi Daud untuk naik menjadi raja. Tentu tidak serta-merta langsung raja, tetapi ada proses. Selangkah lagi mau raja, tetap ada proses. Jadi kalau Bapak Ibu punya proses, jangan menyerah. Ada rencana, ada maksud Tuhan yang besar. Jadi jangan pernah lihat proses itu dari kacamata kita, tapi kacamata Tuhan Bapak Ibu ya. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, next, pencet situ aja kakak. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat senantiasa berjalan dalam cara dan tuntunan Tuhan seperti yang dialami Daud. Ini yang perlu kita harus ambil. Kalau soal sejarah kita sudah pintar, sudah tahu, sudah sering dengar. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang kita lakukan agar kita bisa berjalan dalam cara dan tuntunan Tuhan. Haleluya. Yang pertama, minta agar Roh Tuhan memenuhi kita senantiasa. Yang pertama, minta Roh Tuhan memenuhi kita senantiasa. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, perhatikan, dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengurapan itu penting. Katakan penting. Kuasa Tuhan bekerja atas Daud. Roh Allah lebih lagi menggerakkan Daud. Sehingga Daud tetap berjalan dalam cara-cara dan rencana Tuhan. Haleluya. Next. Next lagi. Oke, jadi perhatikan Bapak Ibu. Mulai sejak mengundang Daud bermain kecapi, karena Daud ini pintar main kecapi. Sehingga mempromosikan Daud sebagai seorang pembawa senjata. Naik tuh dari pemain kecapi, ya kan? Dari pemain musik. Dipromosikan menjadi pembawa senjata raja. Dan diikuti promosi-promosi lain. Sesungguhnya Saul dikatakan tidak mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel. Sebab Daud tidak berkata begini sama Saul. Aku ini sudah diurapi loh sama Samuel. Nabi yang luar biasa. Aku ini sudah dipersiapkan untuk menggantikan kamu sebagai raja. Daud tidak katakan seperti itu. Sebab itu akan membuat kecemburuan, iya kan? Itu akan membuat cemburu. Dan Daud bisa saja langsung dibunuh, iya kan? Seperti itu. Karena dianggap saingan. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan perkatakan visi kepada orang yang tidak satu visi. Sebab dia akan membunuh visimu. Halo? Tetapi perkatakanlah visimu kepada yang satu visi. Dia akan mendukung visimu. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, coba Daud dengan bangganya, gembiranya, sukacitanya berbicara kepada orang-orang, kepada kerajaan, maka itu menjadi bahaya atas dia. Haleluya. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu, saya terlalu banyak katakan karena saya menganggap Bapak Ibu sekalian adalah diri saya sendiri. Kalau ada rencana-rencanamu yang indah, rencana-rencanamu yang baik, sebelum engkau perkatakan kepada Tuhan, jangan perkatakan kepada sesamamu, kepada teman-temanmu. Karena apa? Kita lihat Daud. Waktu Saul mendengar, banyak orang berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Iri hati. Mau dibunuh. Makanya Bapak Ibu, apapun rencanamu dalam hidupmu, mungkin engkau bangga untuk mengungkapkan itu. Tetapi ingat, ada orang-orang yang tidak setuju. Ada orang-orang yang tidak suka. Dan itu bisa membunuh segala visimu, mimpimu, dan rencanamu. Lebih baik kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku rencana seperti ini Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Amin. Haleluya. Karena rambut sama hitam. Iya kan? Gigi sama putih. Apalagi? Banyak hal kesamaan kita. Tetapi hati tidaklah tentu sama. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami Daud, dia sudah diurapi dan Roh Allah menuntun dia kemanapun yang Allah mau. Jadi pengurapan yang diterima Daud telah membuat hidupnya tidak pernah sama lagi. Jadi pengurapan itu penting, amin. Sekalipun Bapak Ibu waktu kita didoakan diurapi, kita tidak terlalu terasa langsung kita langsung begitu atau gemetar, jatuh, guling-guling, enggak. Tetapi waktu kita didoakan diurapi, kita tidak tahu kapan itu menjadi kenyataan. Tetapi jelas Alkitab mengatakan waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang jadi. Jadi waktu kita didoakan dalam nama Yesus sembuh. Amin kan? Amin. Amin. Haleluya. Semangat, tangkap itu. Engkau diberkati. Berlimpah-limpah kasihnya. Engkau diberikan keturunan, mari imani, aminkan. Saya percaya waktu kita sepakat dengan surga, apa sih yang tidak Tuhan bisa lakukan? Dia pemilik, dia yang punya semuanya. Haleluya. Jelas Alkitab menyatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan dia mengalami banyak pertolongan, banyak hal-hal yang besar. Haleluya. Next. Iya. Seringkali masih didapati banyak orang percaya yang mengabaikan kepenuhan atau pengurapan Roh Allah atas dirinya. Itu jelas. Apaan tuh? Iya kan? Tetapi hari ini mau saya katakan, mari kita aminkan. Waktu kita didoakan, tangkap itu. Setiap pagi Bapak Ibu, tangkap itu. Setiap malam tangkap itu. Engkau yang tidak ada Facebooknya, lihat di YouTube-nya. Amin. Jangan sampai ketinggalan, itu maksudnya. Seorang ibu, namanya tidak bisa disebutkan, dia seorang janda. Suaminya meninggal. Dan punya anak, punya cucu. Selama ini dikatakan dia doa. Baca firman tapi nggak ngerti. Dia tidak begitu memahami Bapak Ibu. Tetapi selama kita ada doa, dia setia, dia terus setia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan demikian bahwa saya sepertinya sudah lama ketemu dengan Pak Silalahi. Seperti itu dikatakan. Dan apa yang terjadi? Saya sekarang semakin haus untuk ikut doa. Dan saya semakin memahami firman-Nya atas penjelasan-penjelasannya. Dan dikatakan anak-anak saya juga semuanya pada berhasil. Beberapa waktu dekat ini mereka semua diberkati. Haleluya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita doakan aminkan. Haleluya. Aminkan. Jangan orang lain diberkati, kita enggak. Yes.
Ya. Jangan abaikan itu dengan satu perkataan aku tidak merasakan apa-apa. Soal perasaan apa-apa itu firman Tuhan katakan tidak pakai perasaan. Tapi pakai iman. Waktu kita ada di tempat ini buat apa? Memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan. Jadi apabila tubuh tidak merasakan sensasi apa-apa ketika kita diurapi Bapak Ibu Saudara sekalian, maka langsung berkata atau berkesimpulan bahwa ia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Halo? Pekerjaan Tuhan tidak bisa diselami Bapak Ibu. Cara kita untuk menerima sesuatu daripada Tuhan, itu kita buka hati. Haleluya. Buka hati. Untuk apa? Untuk roh Allah. Kalau udah roh Allah bekerja atas hidup kita, saya percaya hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Amin. Haleluya. Next. Ya, yang kedua Bapak Ibu, saya hanya 2 poin saja. Mau senantiasa berjalan dalam kebenarannya. Terlalu sering kebenaran kita tutupi untuk sesuatu hal kepentingan kita. Bahkan membelokkan kebenaran itu untuk membuat kita dekat dengan seseorang. Ini bahaya. Tetapi saya mau katakan kebenaran tetaplah kebenaran. Dan waktu kebenaran itu tahu, maka orang yang seling membelokkan atau tidak berjalan dalam kebenaran, dia tidak punya teman. Dia tidak punya sahabat. Karena apa? Karena kebenaran itu akan membuka cara kita berpikir. Cara kita melakukan segala sesuatu. Haleluya. Makanya Mazmur Daud, yaitu di Mazmur 25 ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Luar biasa. Jadi saya mau katakan Daud bukanlah seorang yang tidak pernah berbuat salah. Kita tahu dosa Daud seperti apa. Kita tahu. Amin. Udah tahu belum dosanya Daud? Mau saya kasih tahu? Haleluya. Namun salah satu yang membedakan Daud daripada pribadi yang lain adalah kesediaannya untuk mau belajar dan berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita. Hari ini bukan lagi waktunya mempertahankan kebenaran kita, menutupi kesalahan kita, enggak ada lagi. Sekarang buka di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Ini pelanggaranku, ini dosaku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya percaya Tuhan yang maha pengasih, maha pengampun. Dia akan mengampuni kita dan membawa kita berjalan lebih dekat lagi dengan Dia. Haleluya. Amin. Itu yang membedakan Daud dengan kita Bapak Ibu. Kita terlalu sering untuk menutupi kelemahan kita. Kita katakan hal-hal yang tidak benar. Bahkan bukan hanya itu, mempengaruhi orang untuk tidak benar. Hati-hati. Dia tidak melakukannya sesuai dengan kebenarannya sendiri, tetapi dia melakukannya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ini akhir zaman Bapak Ibu, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Mungkin kita masih bisa melakukan banyak hal hari-hari ini, tetapi hari esok kita tidak tahu. Ya. Saya mengatakan, walaupun kita masih usia muda, 45 ke bawah atau 50 ke bawah, percayalah. Bukan waktu lagi kita untuk mengandalkan kekuatan, bersantai-santai, enggak. Tetapi kita berlomba-lomba dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya sering katakan, yang tua yang muda juga bisa diambil. Setera Tuhan, setera Dia. Tahu setera? Terserah, ya, haleluya. Jadi Daud membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan firman-Nya. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat cinta kepada Bapak Ibu yang selalu terus mendukung sehingga selesai lantai kita ini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan ya. Haleluya. Bapak Ibu menabur bukan karena Bapak Ibu banyak duit, tapi karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi kita mau berjalan dalam kebenaran. Maka Tuhan yang benar dan yang adil, Dia akan memunculkan kebenaran kita. Makanya setiap apa yang kita kerjakan biarlah tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menuntun kita,
Kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita lewat firman-Nya, maka jangan pernah melakukan apapun. Dan kemarin juga ada yang berkata kepada saya, Pak, saya punya uang Pak katanya. Tetapi suami saya pesan, tidak boleh kemana-mana, uang ini harus dideposit. Nah, terus, iya ada yang mau pinjam ini segala macam, terus begini. Tetapi sering nggak dikembalikan. Gimana Pak? Saya bilang kalau itu adalah sesuatu pesan daripada suami, jangan. Itu hanya untuk kebutuhan ibu dan kebutuhan anak-anak yang urgensi. Tetapi kalau Tuhan bicara di hatimu, lakukan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Tetapi Tuhan tidak mau engkau menabur di tempat yang salah. Karena Tuhan itu tahu di mana engkau bisa menabur. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bilang terima kasih Pak Gem. Saya senang ngobrol sama Pak Gem. Saya percaya bahwa Tuhan yang mempertemukan kita. Haleluya. Padahal bukan gereja di tempat ini. Dan saya juga belum pernah ketemu orangnya. Tetapi satu hal yang saya lihat di situ, dia senantiasa mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan dan juga berjalan dalam firman Tuhan. Dia pasti selamat sampai tujuan. Memang kita pintar, kita ahli, tetapi urapan Tuhan itu berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian. Daud itu sebenarnya pintar, cerdas. Dari mana buktinya? Dia banyak membuat lagu, dia banyak membuat syair. Kata-kata indah, kata-kata pujian, sanjungan kepada Tuhan. Itu pintar Bapak Ibu, cerdas. Imajinasinya kuat. Tetapi ditambah dengan pengurapan Tuhan, luar biasa hidupnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan abaikan pengurapan Tuhan. Doa-doa daripada teman-teman, hamba-hamba Tuhan, jangan pernah abaikan itu. Itu pasti terjadi waktu kita mengamenkannya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar kita bisa merasakan Bapak Ibu apa yang dirasakan oleh Daud, kita harus terus berjalan dalam kebenarannya. Haleluya. Jadi saya percaya pada siang hari ini saya bekali Bapak Ibu untuk berjalan di jalan yang belum pernah kita jalani ke depan. Kita mulai ada pengurapan, itu membuat kita berhikmat. Kata-kata seseorang, kata-kata ini, kata-kata itu, kita tahu tujuannya kemana. Karena apa? Karena pengurapan Tuhan. Haleluya. Kenapa kita bisa bermasalah dengan yang satu dan yang satu dan yang satu? Kita berjalan sesuai dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita dengar. Tetapi kita tidak berjalan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Haleluya. Penting, gampang sekali membedakan Bapak Ibu. Waktu ada sesuatu yang terjadi, itu menjauhkanmu daripada Tuhan, itu datang daripada iblis. Tetapi kalau apa yang terjadi, apa yang kau dengar, dan engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin kuat, semakin bertumbuh, itu datang daripada Tuhan. Jadi harus bedakan, amin. Haleluya. Karena perjalanan ke depan, engkau tidak mengerti, aku juga enggak mengerti, siapapun enggak bisa mengerti. Sekalipun ada orang yang datang ke hamba Tuhan, Pak Gem kira-kira gimana jodohku? Pak Gem kira-kira gimana bisnis ini bisa berhasil atau tidak? Pak Gem kira-kira bagaimana kapan saya mati? Pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Tetapi jawaban hanya satu yang bisa dikatakan oleh hamba Tuhan. Dekat dengan Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, semua karena Tuhan. Karena hamba Tuhan tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Hikmat sehebat apapun. Firman Tuhan katakan, hanya Tuhan yang tahu hari esok. Kita tidak tahu. Yang penting lakukan aja baik-baik firman Tuhan. Maka kita akan melihat berkat-berkatnya melimpah atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di siang hari ini, biarlah kita pulang ke tempat kita masing-masing, ke rumah kita, ke keluarga, ke bisnis kita. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan
dan semakin dekat dengan sesama. Haleluya. Karena Tuhan pesankan bukan hanya ke atas kita baik hubungannya,